Ketua yayasan sekarang? Ketua yayasan, Bang. Terus kenapa bendahara kemarin kamu ngirim duitnya? Bendahara itu mau dijawab ini? Nggak usah lah ya? Iya, itu internal dulu lah, Bang. Itu internal, dan tapi kalau memang... Soalnya kalau lo kemarin nggak kirim, habis sama saya. Ya, saya mungkin udah nggak usah kejawab ya. Begitu ya kira-kira. Memang ada kendala kemarin sedikit, dan kendala itu sudah saya bereskan karena Giri saya sudah pegang lehernya, uangnya tidak keluar, kupatahkan leher kau, Giri. Ya. Saya tidak mau tahu urusan internal kau, karena saya sudah sampai di sini, ya harus selesai, ya. Paham ya guys ya? Siap, Bang. Oke, dan Giri sangat kooperatif. Dia berusaha membantu menyelesaikan masalah uang ini. Dia komit satu visi. Terima kasih juga untuk semua yang mendukung komit satu visi kita supaya urusan donasi yang kita sudah muak ini bisa segera selesai. Sudah terlalu banyak kerugian yang kita alami, kerugian otak, kerugian pikiran, kerugian waktu, capek dan memuakkan. Setuju ya? Dan untuk orang-orang yang berkomentar melawan hal ini, saya juga sudah kasih opsi-opsi. Untuk masalah lagu saya sudah kasih, masalah donatur yang keberatan juga saya sudah kasih. Jadi kalau masih juga tidak bisa dikasih tahu, mendingan kalian jadi batu ya. Supaya kalian itu mungkin lebih bermanfaat ya. Gitu ya. Oke? Itu ada baca-baca komen katanya itu, Bang. Baca komen? Iya, 5 komen mungkin, Bang. Oke. Apa lagi ya? Sehat selalu. Setuju banget. Kecewa kenapa? Kecewa. Saya nggak perlu jelasin di sini karena tujuan saya selesaikan donasi. Nanti kalau sudah selesai donasi, buat pemain yang ada di dalam urusan donasi ini, hati-hati lu sama gua. Gua udah sebel banget. Paham kau Ger ya? Jangan kau belain ya. Gua kelarin juga lu. Kita lempeng aja, Bang, jalan. Ya, lu lurus aja, jangan macem-macem sama gua. Gua udah terlalu banyak sabar sama kalian semua. Saya udah capek. Saya dari awal bantu, saya dari awal tolong. Ya, bukan saya pengen minta dipuji, saya pengen donasinya selesai ya. Sama tujuan kita itu, Bang. Iya. Nggak ada yang beda. Iya, makanya lu di sini. Oke. Setuju, Bang. Jadi dan saya berani taruhan, baik gubernur maupun bupati maupun masyarakat NTT tidak akan mau menerima dana limpahan yang lagi bersengketa saat ini. Yang dana itu diperuntukkan adalah untuk Agus. Tidak akan ada yang berani. Tidak akan ada yang berani. Siapa yang bilang dana sengketa? Dana ini nggak ada sengketa-sengketanya. Ya. Kenapa? Kalau dana yang disengketakan atau uang atau barang disengketakan itu kalau memang ada gugatan pengadilan. Gugatan pengadilan yang membahas tentang objek yang disengketakan. Objek ini menjadi objek sengketa, misalnya rumah, ada rumah sengketa digugat menjadi rumah sengketa. Uang digugat menjadi uang sengketa, tapi ada prosedurnya, yaitu beracara di pengadilan. Dalam konteks sudah ada perkaranya, ada yang disengketakan, itu menjadi objek sengketa. Gitu. Jadi kalau ada gugatan pengadilan atau ada persoalan hukum yang masuk, misalnya ada laporan polisi atau apa yang sifatnya tentang objek ini, itu baru disebut sengketa, baik pidana maupun perdata. Tapi kita lihat uang donasi ini kan tidak ada yang mensengketakan. Yang bersengketa itu adalah orang-orangnya. Karena apa? Pencemaran nama baik rata-rata kan, lapor-lapor. Tapi uangnya kan sendiri tidak diperebutkan sebagai uang sengketa. Tadinya ada ketika si pemilik kuasa hukum para donatur menggugat. Tapi kemudian mereka kan mencabut gugatannya. Ketika mereka mencabut, yang tadinya uang ini adalah uang menjadi objek sengketa, menjadi hilang persengketaannya. Jadi uang ini tidak ada sengketa. Ini tetap menjadi sebagai uang donasi yang tidak ada yang mensengketakan. Tapi orang secara sosial kan memperebutkan. Uang diperebutkan tanpa jalur hukum. Namanya bukan uang sengketa. Kenapa? Tidak ada nanti prosedur sita pengadilan terhadap uang tersebut, jadi bukan uang sengketa. Jadi uang ini tetap uang yang netral. Menggugat. Ya, coba aja dia menggugat, pakai dalil-dalilnya. Boleh itu digugat, tapi ketika belum ada gugatan, itu kan bukan uang sengketa. Uang ini bebas kemana aja, begitu. Jadi kalau rela nggak rela itu masalah keikhlasan.
Jadi kalau dia nggak ikhlas, dia bisa menggugat, tapi cari dalilnya. Kan berbicara dari postulat hukumnya ya. Sebelum donasi itu diberikan, donatur, orang yang memberi donasi itu melakukan suatu perbuatan yang disebut dengan tegen prestasi ataupun perbuatan hukum ras handling yang bersifat sepihak atau volunteer, lebih tepatnya lagi sukarela. Jadi ketika dia memberikan kepada si penerima donasi tadi, itu perbuatan hukumnya itu bukan perbuatan partis ataupun over income, kesepakatan, tidak ada itu. Jadi betul-betul ini volunteer. Jadi donasi itu bisa diberikan melalui pengepul itu orang tengah, terus orang tengah yang memberikan kepada, menyalurkan kepada yang layak menerima donasi itu, atau saya sendiri langsung itu bisa seperti itu. Cuma begini postulat hukumnya ya, konstruksi hukumnya seperti ini. Ketika donasi itu diberikan, diterima oleh pengepul ataupun si penerima donasi, itu hubungan hukum saya itu full point, selesai. Jadi saya tidak bisa lagi berhubungan ya. Jadi saya tidak punya backtracking hubungan hukum dengan objek yang sudah saya berikan tadi. Jadi ketika saya berikan kepada pengepul, selesai. Atau saya berikan kepada si donasi itu, saya berikan pada langsung pada yang menerima, yang layak menerima, itu selesai juga, sama. Seperti itu. Nah, cuma ada begini pertanyaannya, apakah si penerima donasi ini setelah menerima uang, katakanlah uang ya, mestinya saya tergerak untuk melakukan donasi ini, donate ini kepada yang bersangkutan, tujuannya misalnya untuk membeli, misalnya katakanlah kaki palsu, ya kan? Karena saya tergerak, saya kasih nih, ya kan? Ternyata tidak dibelikan kaki palsu, ternyata dibuat pelesiran, dibuat happy, kurang lebih seperti itu. Pertanyaannya, apakah ini peristiwa hukum? Bukan. Ini peristiwa etik dan peristiwa moral, seperti itu. Nah, jadi kita mesti bedakan itu. Nah, sekarang ada cerita lagi, si penerima donasi karena satu lain hal, dia mengembalikan uang itu kepada pemberi donasi saya. Ketika itu dikembalikan, selesai hubungan hukumnya. Tidak bisa lagi si penerima donasi itu untuk meminta kembali itu, karena hubungan hukum tidak ada gitu. Begitu juga kepada si pengepul. Misalnya kalau ada pengepul ya, saya memberikan pada pengepul saya, selesai. Pengepul kepada si penerima donasi, selesai. Donasi misalnya balikin lagi kepada si pengepul, itu juga selesai. Tidak bisa si penerima donasi itu meminta uang itu, karena itu uang adalah milik umum. Nah, kalau yang si pengepul ini menggunakan untuk tujuan yang lain, karena si penerima donasi yang pertama tadi sudah mengembalikan, si penerima donasi tidak bisa menuntut, karena ini bukan peristiwa hukum seperti itu. Ingat loh, ini bukan over income loh. Kalau over income, kesepakatan lain, itu bisa berujung pada uang prestasi atau bedroh, bisa penipuan atau penggelapan, verdun, bisa seperti itu. Jelas ya? Jadi kesimpulannya, kalau kita ngomong soal uang donasi, itu pastinya itu dia tidak mempunyai kepemilikan. Dia masuk dalam kelompok bukan res delictae, tapi dia res nullius, yang tidak punya pemilik, karena hubungan hukumnya selesai. Pengepul juga bukan pemilik.
lagi. Tapi kami meeting dulu. Iya bang. Udah aku bilang langsung. Buang-buang waktu itu ngurus itu. Siram air jut katanya. Jadi rencana mau saya lepasin aja, udah aku bilang.